Setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Indonesia tidak terlepas dari ketegangan antar kelompok di masyarakat. Saat itu, beberapa wilayah yang berada di Indonesia menolak untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah Maluku. Sebelum mengetahui kronologi terjadinya pemberontakan RMS, terdapat tokoh-tokoh yang berperan dalam pemberontakan ini. Yang pertama ada tokoh yang menggagas terbentuknya RMS, yaitu Yohanes Alvarez Manusaman. Selain itu ada juga tokoh yang memproklamasikan terbentuknya RMS ini, yaitu Yohanes Hermanus Manuhutu. Tokoh utama atau pemimpin pemberontakan RMS adalah Dr. Christian Robert Stephen Somokil, sedangkan Panglima Militer RMS adalah Dan C.J. Thompson. Peristiwa RMS ini terjadi pada tahun 1950-an loh teman-teman. Udah tahu belum? Udah lama tuh. Lama tuh, lawas banget. Nah, tepatnya pemberontakan RMS ini terjadi pada tanggal 25 April 1950-an yang berpusat di kota Ambon, di pulau sekitarnya seperti Pulau Seram. Pada tahun tersebut Indonesia masih berbentuk RIS, itulah mengapa ada negara bagian seperti NIT yang terdiri dari Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sekitarnya. Nah, masing-masing negara bagian itu memiliki perintahnya sendiri. Di tiap negara bagian itu ada presiden, perdana menteri, parlemennya. Kalau sekarang negara bagian diganti dengan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Tidak ada perdana menteri, sedangkan parlemennya adalah DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi pada kasus pemberontakan RMS ini, ketika Indonesia membubarkan RIS dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, parlemen di Nusa Indonesia Timur itu sudah setuju akan menggabungkan dirinya ke NKRI. Kita ini satu negara, Indonesia, bahasa kita juga pun satu. Bahasa Indonesia. Lalu kenapa kita harus pisah? Kita gabung aja yuk. Ayo. Wilayah lain sudah akan menggabungkan diri menjadi NKRI. Sayangnya pada saat ini Maluku tidak setuju, guys. Kenapa? Salah satu pihak yang tidak setuju adalah Christian Somokil. Itu loh yang berjanji kepada Andi Ajis untuk mempertahankan NIT. Benar. Sampai titik darah penghabisan yang merupakan mantan Jaksa Agung Indonesia Negara Indonesia Timur atau NIT. Jadi dia tuh mantan, Bos. Kenapa rakyat Maluku seperti Somokil nggak setuju gitu kalau NIT itu dilebur ke dalam NKRI? Nah, kalau itu mereka terlanjur kecewa kepada pemerintahan Indonesia yang melakukan pembangunan gak merata. Jadi mereka merasa bahwa pemerintah pusat berlaku tidak adil. Tidak adil, ya. Ya. Kenapa? Karena negara bagian timur sangat tertinggal dalam hal pembangunan, sedangkan di Pulau Jawa lainnya pembangunan sangat pesat. Selain itu juga nih ya, asal kalian tahu. Apa tuh? Ada juga alasan rakyat Maluku tidak mau bergabung ke NKRI. Nih, alasannya tersebut terkait dengan sentimen SARA. SARA itu suku, agama, ras, dan budaya. golongan antar golongan. SARA. Nah, rakyat Maluku merasa bahwa orang-orang yang berada di pusat pemerintahan itu mayoritas berasal dari suku Jawa dan beragama Islam dengan latar belakang yang kuat. Itulah akhirnya Somokil dan rakyat Maluku Selatan memutuskan untuk melakukan pemberontakan dengan proklamasi Republik Maluku Selatan. Intinya
Oh, jadi tujuan pemberontakan RMS itu adalah melepaskan diri dari NKRI gitu? Ya, Oh, benar. dan membentuk negara sendiri. Nah, betul. Oh, ngerti. Kuatnya. Nah, sampai sini jadi sudah jelas gitu mengenai jalannya pemberontakan RMS itu. Jadi kalau ada pertanyaan, Mengapa terjadi RMS ini? Oh, sudah bisa menjawabnya. oh iya. Jadi faktor penyebab pemberontakan RMS itu ketika Indonesia resmi membubarkan Republik Indonesia Serikat atau IRIS dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, rakyat Maluku nggak setuju gitu. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan, singkatnya begitulah ya. Ya. Disingkat lah. Pegang aja lah waktu ya. Waktu soalnya. Pada awalnya, pemerintahan pusat mencoba mengirim pasukan tim yang dipimpin oleh Dr. Leimena untuk menyelesaikan pemberontakan RMS dengan cara damai. Akan tetapi, upaya damai tersebut gagal sehingga pemerintah menerjunkan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang untuk menumpas pemberontakan. Pada 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS atau TNI mendarat di Pulau Laha, Pulau Buru dengan dilindungi Konfed Pati Unus. Namun pada akhirnya, Pulau Buru berhasil diduduki oleh APRIS dan pos-pos penting berhasil direbut. Kemudian, pasukan APRIS bergerak maju ke Pulau Seram. Gerakan pasukan-pasukan APRIS di Pulau Seram mengalami kesulitan dan mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Hal ini disebabkan pemberontakan RMS memusatkan kekuatan pasukannya di Pulau Seram. Setelah Pulau Seram dapat dikuasai, pergerakan pasukan APRIS diarahkan ke Ambon yang menjadi tempat kedudukan RMS. Pada 3 November 1950, kota Ambon berhasil dikuasai oleh pasukan-pasukan APRIS meski banyak menelan korban. Pasukan APRIS yang bergerak ke Ambon dipecah menjadi 3 kelompok. Grup pertama dipimpin oleh Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, grup kedua dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Rijadi, dan grup ketiga dipimpin oleh Mayor Suryo Subandrio. Dalam pertempuran jarak dekat memperebutkan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Rijadi menjadi salah satu korbannya. Setelah kota Ambon jatuh ke tangan pemerintah, sisa-sisa pasukan pemberontakan RMS melarikan diri ke hutan dan selama beberapa tahun mereka melakukan aksi gerilya dan membuat kegiatan pengacauan. 1. Penumpasan gerakan. Pemerintahan Indonesia berhasil menumpas pemberontakan di Ambon dan wilayahnya sekitarnya. Namun, beberapa pendukung RMS melarikan diri dan mendirikan pemerintahan dalam pengasihan di Belanda. Kedua, konflik berkelanjutan. Meskipun pemberontakan di dalam negeri berhasil ditumpas, pemerintah dalam pengasingan RMS di Belanda tetap aktif dalam menyuarakan kemerdekaan Maluku Selatan. Ini menyebabkan ketegangan berkelanjutan antara Indonesia dan komunitas Maluku di Belanda. Yang ketiga, migrasi dan diaspora. Pemberontakan dan penumpasan RMS menyebabkan gelombang migrasi orang Maluku ke Belanda. Banyak orang Maluku yang menetap di Belanda serta peristiwa ini mengakibatkan terbentuknya diaspora Maluku di Eropa. Setelah kelompok tersebut tersebar di wilayah kekuasaan RMS, pasukan dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut. Beberapa wilayah di Ambon juga dapat direbut kembali oleh APRIS. Dikuasainya wilayah RMS ini kemudian diikuti dengan penangkapan Presiden pertama RMS, yaitu Haji Manuhutu, dan Perdana Menteri RMS, yaitu Wairisal, beserta 9 menteri lainnya. Mereka semua dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun sampai 5,5 tahun penjara. Untuk menghindari terulangnya kejadian pemberontakan RMS, pemerintah RI mengambil tindakan tegas dengan memberikan hukuman mati terhadap sisa-sisa gerombolan RMS.